Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana dengan NIM 2169010802, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bone. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran. Nah, mendengar dari judul materinya yaitu belajar dan pembelajaran. Nah, pasti muncul dalam pikiran kita, apa sih itu belajar? Nah, belajar itu sendiri ada beberapa definisi. Yang pertama, belajar adalah kegiatan individu untuk memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Kemudian yang kedua, belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga menyebabkan munculnya perubahan tingkah laku. Yang ketiga, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan-latihan. Berdasarkan beberapa definisi tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang setelah berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini adalah lingkungan kelas, pada saat proses pembelajaran yang akan menambah pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Artinya, tujuan kegiatan belajar adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Selanjutnya yaitu tujuan belajar. Nah, tujuan belajar ada 3. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan, yaitu kemampuan dan pengetahuan untuk berpikir merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan. Jadi, dengan adanya bahan pengetahuan, maka seseorang dapat mempergunakan kemampuan berpikir di dalam proses belajar, sehingga pengetahuan yang didapat semakin bertambah. Yang kedua yaitu pembentukan sikap, di mana pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari penanaman nilai-nilai. Oleh karena itu, guru tidak sekedar hanya mengajar, tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu kepada anak didiknya. Maka akan tumbuh kesadaran dan kemauannya untuk mempraktekkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu penanaman keterampilan. Nah, dalam belajar memerlukan latihan-latihan yang akan menambah keterampilan dalam diri siswa, baik itu keterampilan jasmani maupun keterampilan rohani. Materi selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Adapun beberapa definisi mengenai pengertian pembelajaran, yaitu pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Yang kedua, pembelajaran adalah suatu sistem, artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pengertian pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Nah, dari beberapa definisi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru yang telah diprogram dalam rangka membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk kurikulum yang berlaku. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif agar siswa dapat belajar secara aktif. Materi selanjutnya yaitu komponen pembelajaran yang meliputi 1. Tujuan, yaitu suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kedua, bahan pembelajaran, yaitu substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran, yaitu bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Komponen yang keempat yaitu metode. Nah, metode merupakan komponen pembelajaran yang banyak menentukan keberhasilan pengajaran. Kemudian yang kelima, alat, yaitu suatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya yang keenam, sumber pengajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat di mana pengajaran terdapat atau sumber belajar seseorang. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi, yaitu proses sederhana dalam memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan,
untuk kerja, proses, orang, objek, dan masih banyak lagi. Nah, materi selanjutnya yaitu pengertian mengajar. Nah, ada beberapa definisi yang menyatakan bahwa mengajar adalah proses penyampaian atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Yang kedua, mengajar merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya belajar. Kemudian yang ketiga, mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan proses belajar. Dari beberapa definisi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa mengajar adalah suatu usaha mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman agar pengetahuan yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa dapat tersampaikan. Materi selanjutnya yaitu peran guru, di mana guru sebagai sumber belajar. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Guru bisa dinilai baik atau tidak hanya dari penguasaan materi pembelajaran. Guru dapat dikatakan baik manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan baik, sehingga ia benar-benar berperan sebagai sumber bahan ajar bagi anak didiknya. Kedua, guru sebagai fasilitator, di mana guru berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, sehingga guru dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa. Selanjutnya, guru sebagai demonstrator. Yang dimaksud dengan peran guru sebagai demonstrator adalah peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami segala pesan yang disampaikan. Yang kelima, guru sebagai pembimbing, di mana guru berperan membimbing siswa dalam menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup mereka, sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat. Yang keenam, guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Peran guru yang ketujuh yaitu guru sebagai evaluator, di mana guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan siswa dalam pembelajaran yang telah dilakukannya. Itulah tadi penjelasan dari materi saya tentang belajar dan pembelajaran. Masih banyak yang kurang, mohon maaf karena saya sendiri masih belajar. Nah, jangan lupa like dan komennya, karena satu like dari teman-teman sangat berarti untuk saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.